Salam jumpa warga jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih. Apa kabarnya? Semoga saudara-saudara baik-baik saja. Saat ini kita akan membahas hal yang mungkin sudah cukup lama menjadi perbincangan, tetapi mungkin juga sudah tidak lagi menjadi bagian yang kontroversial di seputar iman Kristen. Sebenarnya orang Kristen itu wajib disunat atau tidak? Itu yang akan kita bersama pelajari. Teks kita berasal dari Galatia pasal 5 yang akan saya bacakan ayatnya yang pertama saja. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang menarik. Kalau Yesus disunat, mengapa kemudian sunat tidak lagi menjadi keharusan bagi orang percaya? Dari definisinya, sunat itu berasal dari bahasa Latin yaitu circumcisio. Ya, circumcisio itu mengacu kepada pemotongan. Bukan pemotongan diskon tentu saja, tetapi pemotongan yaitu secara khusus pada pemotongan kulit penis atau alat kelamin laki-laki. Jika kita mempelajari tulisan-tulisan ahli atau sejarawan, misalnya Herodotus ini menyampaikan seorang sejarawan besar bahwa kita ketahui bukan hanya bangsa Yahudi saja yang mengenal tradisi sunat, tetapi juga bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu. Misalnya katakanlah kalau menurut tulisannya Herodotus ini ada bangsa Mesir, ada bangsa Kolkian, dan ada bangsa Etiopian untuk menyebut daerah-daerah di sekitar Afrika, Ethiopia, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita ketahui juga bahwa tradisi ini menjadi bagian penting dari tradisi kaum Muslim, umat Islam. Nah, sunat pertama kali di dalam Alkitab disebutkan di Kejadian pasal 17. Sunat menjadi tanda janji dari Allah untuk membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberikan tanah kepada mereka. Sebagai balasannya, Abraham dan keturunannya harus menaati Allah untuk menunjukkan bahwa mereka menepati janji kepada Allah. Setiap keturunan laki-laki Abraham harus disunat. Bahkan para laki-laki bukan Yahudi yang ingin menjadi bagian dari bangsa Yahudi juga harus disunat. Praktik sunat ini kemudian terus berlangsung sampai dengan periode ketika Yesus lahir ke dunia juga melakukan itu. Kenapa? Sebab sebagai juru selamat, Yesus hadir bagi dunia ini, tetapi juga hadir di tempat, di lokus, di situasi khusus, yaitu berada bersama bangsa Israel yang adalah umat Yahudi. Maria seorang Yahudi ibunya, Yusuf juga seorang Yahudi. Dia melakukan apa yang secara Yahudi dikerjakan secara umum pada waktu itu, yaitu orang tuanya menyunatkan Yesus. Sebab dia lahir dari konteks itu, maka sebagai juru selamat dunia pun dia perlu juga untuk menghidupi atau memasuki konteks itu. Tetapi bukan berarti lalu kemudian kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus wajib hukumnya atau tidak wajib hukumnya. Bagaimana lalu pertanyaan ini mengemuka di hadapan kita? Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian baru kita membaca bahwa praktek sunat menimbulkan perdebatan dan perpecahan di kalangan jemaat-jemaat Kristen mula-mula. Sejumlah orang Kristen Yahudi yang menurut hukum Taurat merasa bahwa semua pengikut Kristus harus menaati hukum Taurat dan melakukan semua praktik ritualnya termasuk disunat.
Ya, saudara-saudara, Rasul Paulus lalu mengkritik praktik ini. Para pengacau itu, Paulus menyebutkan dengan mengatakan bahwa sunat tidak melengkapi apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan, karena keselamatan dari Tuhan itu sempurna. Keselamatan dari Tuhan itu sudah sempurna, sudah seluruhnya, tidak perlu lagi dilengkapi dengan kerja apapun atau ritual apapun yang menyelamatkan manusia. Tidak ada ritual apapun yang menyelamatkan manusia, sebab yang menyelamatkan manusia hanyalah Yesus Kristus. Maka Paulus menyebutnya ini pengacau nih, sebab lalu kemudian ditambah-tambahi, kamu sudah Kristen, maka kamu wajib juga sunat untuk melengkapi keselamatan. Gak ada. Ini ngaco dan mengacaukan. Sebab tidak ada lagi yang begitu, gitu ya. Keselamatan dari Tuhan itu sempurna sudah. Yang perlu dilakukan umat Tuhan adalah apa? Beriman dan melakukan perintah Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat yang ke-6 dari Galatia kita tadi, pasal yang ke-5. Bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat itu atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Jadi nggak penting kamu sunat atau tidak sunat. Artinya apa? Sunat juga boleh, nggak sunat juga boleh. Sebab sunat bukan lagi berkait tentang keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dikatakan oleh kita kepada kita seperti itu. Hal bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh karena kasih kita kepada Yesus Kristuslah yang penting untuk kita kerjakan saat ini. Jadi saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Allah, kita lalu kemudian menangkap sebuah hal yang berharga pada pagi ini, pada siang ini, sore ini, malam ini, tergantung kapan saudara menonton video Bina Iman ini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Ini juga dilukiskan dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Jadi kalau saudara mau cari dalilnya banyak sekali. Ya, mau cari ayat pendukungnya banyak sekali yang menyampaikan bahwa sunat atau tidak bersunat itu tidak lagi penting. Artinya bukan salah satu dari syarat sebagai orang Kristen. Ya, jadi kalau mau dilakukan, mungkin lebih tepat jika alasannya secara medis. Secara medis sudah dilakukan penelitiannya dan itu terbukti membantu kesehatan dan lain sebagainya. Dari sisi medis ada pertanggungjawabannya. Lebih aman yang itu, lebih baik yang itu. Sebab ketika kita menjadi orang percaya, itu tidak lagi penting lagi. Dengan mengetahui bahwa yang terpenting adalah sunat rohani. Ya, ini ya, sunat spiritualitas, secara spiritual. Apa itu? Maka sekarang ketika kita melihatnya, yang penting adalah menaati perintah Allah, yaitu terutama mengasihi satu dengan yang lain. Ya, asal kita melakukan kasih kita satu kepada yang lain, maka seseorang itu Kristen dan tidak disunat itu tidak menjadi persoalan. Itu disebabkan karena itu bukan lagi keharusan bagi kita sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan. Sebab keselamatan tidak diperoleh dari disunat atau tidak disunat, tetapi oleh iman akan percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Sebab saudara-saudara, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sekali lagi tadi ya, Galatia 5 ayatnya yang ke-6.
Maka berbahagialah kita yang saat ini tidak lagi dibebani dengan hukum Taurat. Mari kita senantiasa menjaga kemerdekaan Kristiani kita ini dengan terus melakukan tanggung jawab Kristiani kita, yaitu memberlakukan kasih kepada sebanyak mungkin orang, melakukan berbagai tanggung jawab dan peran-peran baik kita dimanapun kita berada. Kalau saudara bagian dari anggota keluarga, maka kerjakan semua bagian-bagian yang baik sebagai anggota keluarga dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan sukacita. Itu bagian dari sifat kita melakukan kasih. Kalau saudara harus bekerja pagi ini, lalu harus pulang lagi nanti sore atau bahkan malam, lelah, harus masih tetap menunggu atau merawat anak, merawat anggota keluarga yang lain, menjumpai mereka yang mungkin membutuhkan saudara, lakukanlah itu dengan sukacita berdasarkan kasih kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan biarkanlah kita merengkuh, memeluk keluarga kita dan menghadirkan sukacita di sana. Kalau saudara mesti melakukan berbagai aktivitas pagi ini yang ribet dan meribetkan, maka biarkanlah dilakukan juga dengan kasih. Biarkanlah semua hal yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kasih kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka selamat terus menjalankan kemerdekaan kita dengan hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita, kiranya terus boleh menyertai kita semua, memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.